Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Sarasa Paria, NPM 2222010045. Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama, kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Kelenjar parotis berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua, kelenjar sublingualis berfungsi untuk menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, kelenjar submandibularis adalah sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah, fungsinya menghasilkan air liur yang banyak. Yang keempat, laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Fungsinya, saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Yang kelima, trakea, organ pernapasan penting bagi manusia. Fungsinya salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam, kerongkongan merupakan organ yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Fungsinya, saluran yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Yang ketujuh, lambung. Untuk mencerna atau mengolah makanan. Dalam organ ini terdapat banyak jaringan yang menyelimuti. Selain jaringan, organ juga mengandung enzim-enzim yang berguna untuk membantu mencerna makanan. Yang kedelapan, kardia. Kardia berfungsi untuk mencegah asam lambung agar tidak bisa naik mencapai kerongkongan. Yang kesembilan, limpa. Limpa merupakan bagian sistem getah bening atau sistem limfatik. Fungsinya sangatlah penting bagi tubuh untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunisasi tubuh. Yang kesepuluh, hati. Hati fungsinya untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Yang ke-11, kantung empedu berfungsi untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ke-12, duodenum lebih dikenal dengan usus 12 jari, terletak di bagian atas usus kecil. Fungsinya melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang ke-13, saluran empedu berfungsi membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. Empedu dinilai sangat penting untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Yang ke-14, saluran pankreas. Saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum berfungsi untuk membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Yang ke-15, kolon transversum adalah bakteri yang akan memecah sisa makanan, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. Yang ke-16, ilum merupakan bagian akhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar. Yang ke-17, kolon ascendens
merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Fungsinya untuk menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18, sekum. Sekum merupakan sepasang organ berbentuk kantung yang membentuk percabangan pada perbatasan usus halus dan usus besar. Fungsinya untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19, usus buntu. Struktur kecil mirip cacing dengan ujung-ujung buntu yang terletak di usus buntu. Fungsinya sebagai tempat sel darah putih berkembang. Yang ke-20, kolon descendens. Letaknya di sisi perut sebelah kiri. Kolon ini berfungsi menampung feses, sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-21, kolon sigmoid. Fungsinya menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-22, rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsinya untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Dan yang terakhir, anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh. Fungsinya proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.